Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai integral tak tentu fungsi aljabar di bagian yang pertama ini, di mana pengertian integral merupakan jika fungsi f(x), f besar adalah fungsi umum yang bersifat f aksen x sama dengan fx, maka fx, f besarnya ini merupakan anti turunan atau istilah lainnya adalah integral dari fx, f kecilnya ini. Nah, integral fungsi fx terhadap x kita notasikan sebagai berikut. Nah, ini integral fx dx itu adalah fx plus c, f besarnya ini ya. Karena f kecil sama f besar ini hasilnya tentu berbeda. Nah, di mana yang seperti ini adalah notasi dari integral. Ya, pertama kali itu diperkenalkan oleh Leibniz yang merupakan matematikawan asal Jerman. Kemudian fx, f kecilnya ini adalah fungsi integran, sedangkan fx besarnya adalah fungsi integral umum yang sifatnya itu adalah f aksen x, f besarnya sama dengan fx, f kecilnya. C-nya itu adalah konstanta dari pengintegralan tersebut. Nah, ini ada beberapa teorema integral tak tentu. Yang pertama, jika n bilangan rasional dan n tidak sama dengan negatif 1 dengan a dan c konstanta real, maka integral x pangkat n dx itu adalah 1 dibagi n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Yang berikutnya, integral ax pangkat n dx itu adalah a dibagi n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Bedanya di sini konstantanya a-nya ini bisa lebih dari 1 atau misalnya negatif juga boleh. Nah, yang berikutnya adalah jika k bilangan real, fx merupakan fungsi yang dapat ditentukan integralnya, maka kita peroleh integral dari dx sama dengan x plus c. Ini sama saja koefisiennya 1 nih. Integral dari 1 dx itu adalah x ditambah c. Nah, integral dari k dx adalah kx plus c. Sedangkan integral dari k fx dx itu adalah k-nya yang merupakan suatu bilangan ataupun koefisien dari fx ini bisa kita keluarkan jadi k integral fx dx. Dan yang selanjutnya adalah jika fx dan gx fungsi yang terintegralkan, maka ketika integral fx ditambah gx dx, nah ini ketika kita uraikan jadi integral fx dx ditambah integral gx dx. Begitu juga dengan pada saat dikurangi integral fx dikurangi gx dx, itu pada saat kita uraikan jadi integral fx dx dikurangi integral gx dx. Kita masuki contoh yang pertama. Yang pertama, hitunglah integral berikut. Integral dari 3 dx. Nah, dari teorema yang tadi kita dapatkan bahwa hasilnya adalah 3x plus c. Nah, ketika sebuah konstanta diintegralkan, ini langsung 3x plus c. Atau sama saja, kalau kita gunakan rumus, ini kan x-nya pangkat 0. Jadi 0 ditambah 1, di sininya 0 ditambah 1 kan jadi aja 3 dibagi 1 itu adalah 3. Ini x, jadi 3x plus c. Tapi kalau dengan teorema yang tadi bisa kita langsung tentukan integral 3 dx adalah 3x plus c.
Kemudian yang bagian B adalah integral X pangkat 4 dx. Itu adalah ketika kita gunakan teorema yang tadi, 4 ditambah 1, di sininya 1/4 ditambah 1, menghasilkan 1/5 X pangkat 5 plus C. Begitu juga dengan yang bagian C, itu adalah integral 8X pangkat 3, menghasilkan 3 ditambah 1, di penyebutnya 8 dibagi 3 ditambah 1, 8 dibagi 4, jawabannya adalah 2, jadi 2X pangkat 4 plus C. Yang berikutnya, yang bagian D. Nah, bagaimana dengan kalau negatif ini? Koefisiennya negatif sama saja. X pangkat 2 ditambah 1, kemudian di bawahnya 2 plus 1. Jadi, min 2/3 X pangkat 3 plus C. Nah, kalau untuk yang bagian E, ini pangkat pecahan, ini bentuknya pecahan, bukan pangkat pecahan ya. Kalau pangkat pecahan itu misalnya X pangkat 1/2. Nah, ini bentuknya pecahan, ini 1/X pangkat 4 kita jadikan pangkat negatif. Caranya adalah integral X pangkat negatif 4 di keatasin, tidak dalam bentuk pembilang dan juga penyebut, atau tidak dalam bentuk pecahan, X pangkat negatif 4. Sama dengan konsep yang tadi, jadinya integral hasilnya tadi X pangkat min 4 ditambah 1, kemudian di bawahnya min 4 ditambah 1, kan jadinya min 3 nih. Ini juga X pangkat min 3 plus C. Nah, gini ya. Nah, kita kembalikan ke pangkat positif. Jadi hasilnya adalah 1/3 X pangkat 3 ditambah C. Oke. Yang berikutnya, untuk contoh yang kedua, bentuknya agak sedikit beda nih. Bedanya adalah dia bentuk akar. Nah, kalau bentuk akar kita jadikan pangkat pecahan. Nah, ini dijadiin pangkat pecahan nih. Jadi ini kan pangkatnya 1, ini 3, jadi 1/3. Sama aja konsepnya dengan yang tadi. Kita gunakan X pangkat 1/3 ditambah 1, itu hasilnya kan 4/3. Nah, ini 1 dibagi 1/3 plus X plus 1. 1/3 ditambah 1 itu hasilnya adalah 4/3. Kemudian kalau dibagi, kita balik jadi dikali, hasilnya adalah 3/4 ya. Sedangkan yang ini, kalau kita uraikan, ini pangkat 1 sama pangkat 1/3 adalah pangkat 4/3. Sehingga 3/4 X dikalikan X akar pangkat 3 dari X plus C. Yang B, integral 1 dibagi akar X. Nah, ini kita jadikan pangkat pecahan, jadi 1/2. Nah, karena dalam bentuk pembilang sama penyebut atau pecahan, ini kita jadikan pangkat negatif terlebih dahulu untuk memudahkan proses pengerjaannya. Nah, min setengah ditambah 1. Kemudian yang ini juga sama ya, 1 dibagi min setengah ditambah 1. Min setengah tambah 1 itu hasilnya adalah setengah. Ini juga sama, hasilnya adalah setengah. Setengahnya dibalik, jadinya 2/1. Nah, ini X pangkat setengah itu adalah akar dari X. Jadi 2 akar X plus C. Yang berikutnya, contoh yang ketiga, integral 4X pangkat 3 ditambah 2X ditambah 5. Nah, ini sama aja dengan konsep yang tadi ya. Cuma bedanya ini ada beberapa fungsi. Ini ada fungsi fx misalkan, ini fungsi gx, ini misalkan fungsi hx. Nah, ini kita
bisa selesaikan langsung. Hasilnya adalah seperti ini. X pangkat 3 ditambah 1, 4 dibagi 3 ditambah 1. 4 dibagi 4 itu hasilnya adalah 1. Yang ini juga sama ya, 1 ditambah 1 itu hasilnya 2. 2 dibagi 1 ditambah 1 atau 2/2 itu 1. Ditambah integral dari 5 adalah 5x. Kemudian terakhirnya selalu ditambah C. Kenapa? Ini kan karena integral tak tentu. Itu turunan dari C adalah 0, turunan sebuah konstanta. Nah, seperti ini ya. Jadi X pangkat 4 dikurangi X pangkat 2 ditambah 5X ditambah C. Ini hasil akhirnya. Nah, bagaimana dengan yang B? Nah, ini bisa kita perkalian distributif atau pelangi, bisa kita kalikan terlebih dahulu. Jadi seperti ini, 3x dikalikan x adalah 3x pangkat 2. 3x dikalikan 1 itu adalah 3x. Min 2 dikali x itu min 2x. Dan min 2 dikalikan 1 adalah negatif 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 3x dikurangi 2x itu hasilnya adalah 5x. Jadi integral 3x pangkat 2 ditambah x dikurangi 2. Yang ini x pangkat 2. Jadi sama seperti yang tadi ya, 2 ditambah 1. Kemudian penyebutnya juga sama, 2 ditambah 1. Jadi 3 dibagi 2 ditambah 1, x 2 ditambah 1. Dilihat polanya ya. Yang ini juga sama nih, 1 dibagi 1 ditambah 1. Karena kan ini pangkatnya 1 nih. Nah, jadi 1 plus 1. Sehingga 1/2 X pangkat 2. Nah, integral dari negatif 2 hasilnya adalah negatif 2X. Tentunya plus C. Ini ya. Maka hasil akhirnya adalah 3/3 atau 1. Nah, ini X pangkat 3 ditambah setengah X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah C. Nah, ini hasil akhirnya ya. Kemudian berikutnya contoh yang keempat. Tentukan nilai dari integral 3x ditambah 4 dibagi akar x dx. Nah, ini kalau kayak gini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Karena bawahnya ini hanya variabel, ini bisa kita sederhanakan nih. Jadi 3x dibagi akar x. Kemudian kita pisahkan 4 dibagi akar x. Nah, tekniknya adalah seperti itu ya. Atau kita jadikan x pangkat setengah. Ini kan pangkat 1. Pangkat 1 dikurangi pangkat setengah, jadinya 3x pangkat setengah. Begitu juga dengan yang ini nih. Kan x pangkat setengah. Ketika tadinya penyebut, jadinya 4x pangkat negatif setengah. Nah, langsung kita integralkan. Setengah ditambah 1. Kemudian di bawahnya di penyebutnya 3 dibagi setengah ditambah 1. Gini ya. Yang berikutnya juga sama nih. Min setengah ditambah 1. Di bawahnya min setengah ditambah 1. Maka hasilnya adalah 3 dibagi 3/2. Nah, ini juga ini langsung saja ini kita ubah ya. Ini kan sama aja 3/2 nih. Ini pangkat setengah sama pangkat 1. Kalau kita pisahkan jadi seperti ini kan, jadi pangkat 1 sama pangkat setengah. Jadi pangkat 3/2 sama aja dengan yang ini ya. Nah, ini min setengah ditambah 1 itu hasilnya adalah setengah. Min setengah ditambah 1 hasilnya adalah setengah. Nah, kita sederhanakan nih. 3 dibagi 3/2 atau 3 dikali 2/3. Nah, itu hasilnya kan adalah 2. 3 dikali 2/3. 3 dikali 2, 6 dibagi 3, itu hasilnya adalah 2. Nah, yang pangkatnya setengah kita jadikan bentuk akar. Yang pangkat pecahan itu akar x, 2x akar x ditambah 4 dibagi setengah. Dibalik jadi 4 dikali 2/1 atau 8. X pangkat setengah sama seperti yang tadi, dijadikan bentuk akar, jadi akar x ditambah c. Oke, baiklah.
Sekian pembahasan integral tak tentu fungsi aljabar bagian yang pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.